Kasus poliandri tewaskan 3 orang warga. Lupa kunci motor, 2 motor hilang digasak maling. Guru bunuh siswa anak petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga saja kabar Anda baik, Anda juga dalam kondisi yang sehat. Senang sekali hari ini Kamis 12 Oktober 2023. Selama 30 menit ke depan kami mengajak Anda untuk menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Daeng Nacong di program acara Razia. Kita awali, pemirsa, 6 pelaku penyerangan yang berujung tewasnya 3 orang warga terkait kasus poliandri terhadap salah seorang wanita yang memiliki 2 suami di Kabupaten Goa akhirnya ditangkap di 2 lokasi berbeda. Diketahui motif kejadian ini disebabkan karena suami pertama dendam yang berujung kecemburuan terhadap suami kedua. Dari rekaman video amatir tim gabungan Jatan Ras Polres Goa bersama Resmo Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah rumah panggung yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan ini menemukan 2 senjata tajam berupa badik dan parang yang ditanam di bawah kolong rumah panggung. Dari hasil penggerebekan ini, polisi akhirnya meringkus 6 pelaku setelah 1 pelaku diantaranya ditangkap di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara 5 pelaku lainnya ditangkap di Kota Palu, Sulawesi Tengah usai 4 hari pengejaran. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Namun 2 pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap. Sebelumnya kasus penyerangan yang berujung tewasnya 3 orang warga ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 2023 lalu di Desa Kelemandale, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Buntut dari kasus poliandri yang dilakukan oleh seorang wanita berinisial ID, umur 52 yang memiliki 2 orang suami. Sementara 3 korban tewas ini merupakan satu keluarga dari suami kedua yang mengalami sejumlah luka tikaman dan sayatan akibat senjata tajam milik pelaku. Sedangkan ke-6 pelaku ini adalah keluarga dari suami pertama terdiri dari paman, anak, dan rekan pelaku. Motif kejadian ini disebabkan karena suami pertama dendam yang berujung kecemburuan terhadap suami kedua hingga melibatkan 2 anak kandung dari suami pertama dan wanita berinisial ID. Motif yaitu dendam, salah paham. Pelaku dendam dikarenakan korban lelaki Faisal alias Daeng Primo dan istri pelaku telah menikah siri. Nanti penjelasan dari Dirkrimum atau Kapolres yang akan menyampaikan lebih detailnya. Kemudian identitas korban ada, sebelum masuk ke identitas korban ada 3 korban meninggal dunia. Kemudian telah diamankan 6 tersangka sehingga rentan waktunya kurang lebih mungkin 4-5 jam itu ditangkaplah pelaku yang pertama, yaitu saudara Herman. Dari situ kemudian berkembang lagi kurang lebih 4 hari akhirnya ke-5 pelaku ini juga berhasil ditangkap di wilayah Palu. Selain mengamankan 6 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, 2 unit sepeda motor milik pelaku, serta parang dan badik yang digunakan pelaku untuk melakukan penganiayaan korban hingga tewas. Akibat perbuatannya, kini para pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolres Goa dengan terancam 5 pelaku hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku lainnya dijerat pasal 221 KUHP pidana, yaitu merintangi penyidikan dengan ancaman 9 bulan penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hati menebang pohon menggunakan mesin pemotong, apalagi sedang bekerja seorang diri.
Di Kabupaten Luwu, seorang pria berusia 47 tahun ditemukan tewas bersimbah darah diduga tertimpa pohon yang ditebangnya. Warga pun langsung mengevakuasi jenazah menggunakan tandu menuju ke perkampungan desa. Manfaye, 47 tahun, warga Desa Bolong, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ditemukan tewas secara mengenaskan akibat tertimpa pohon yang ia tebang menggunakan mesin senso Minggu 8 Oktober 2023. Saat ditemukan, korban sudah tak bernyawa dalam kondisi tengkurap meniduri mesin pemotong dan parang kebun miliknya. Diduga korban berupaya meminta bantuan, namun karena kerasnya benturan di bagian kepala membuat korban tersungkur hingga tewas. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi oleh warga dari area lokasi kejadian menggunakan tandu yang terbuat dari bambu dan sarung menuju perkampungan desa terdekat untuk dibawa dan disemayamkan di rumah duka sebelum dikebumikan. Kapolsek Walendrang Ibnu Deni melalui pesan singkatnya membenarkan tewasnya Manfaye akibat tertimpa pohon. Dari Kabupaten Luwu, Nasaruddin Rubak, Ainus melaporkan. Pemirsa, gagal menyalip, seorang pengendara sepeda motor trail tewas di tempat usai menabrak mobil dari arah berlawanan di Jalan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sejumlah pengendara roda lainnya ini juga terluka akibat laka maut tersebut. Diduga berkendara dalam kecepatan tinggi, seorang pengendara motor trail tewas di tempat usai gagal menyalip dan menabrak mobil dari arah berlawanan saat melintas di Jalan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya, korban yang identitasnya belum diketahui berkendara dari arah Barombong menuju Kota Makassar. Saat melewati jembatan, korban yang berkendara dalam kecepatan tinggi hendak melambung mobil. Namun, karena jalan sempit, korban akhirnya menabrak mobil lainnya yang melintas dari arah Kota Makassar menuju arah Goa. Akibatnya korban seketika tewas di tempat, sementara kendaraan korban rusak parah dan serpihannya berserakan di aspal. Dalam tabrakan tersebut, sejumlah pengendara lainnya ikut terluka. Sementara itu, menurut salah satu warga yang menjadi korban mengatakan, awalnya motor trail tersebut melaju kencang dari arah Barombong menuju Kota Makassar dan mengambil jalur mobil. Lantaran tak bisa menguasai kendaraannya, korban menabrak mobil yang melaju dari arah berlawanan. Dari arah Barombong, baru kita dari arah? Saya dari Makassar. Dari Makassar. Mau ke mana kita, Cita? Saya mau ke kantor, pulang dari antar teman kantor. Terus itu motor keadaan kencang atau mana? Kencang sekali ya memang. Kencang sekali. Sendiri orang? Sendiri. Ini dia bilang kenapa nah, lu angkut diambil ini nah, ini kencang sekali, dia makan tak bisa dihindari. Saya kan sudah merapat ke kiri ini, nah, dia ambil ke kanan, jauh sekali kan lolos dia memang bebas dari depan sana dia melaju memang dia. Gitu ya. Makan. Buka ki, jangan buka. Yang malu tak luka kita. Natabrak. Ini motor gak kencang, Ibu? Kencang. Saya nggak lihat, Pak, karena dari belakang dia langsung pepet saya. Oh, dia hantam ki dari belakang. Iya. Langsung terlempar ki. Iya. Anakku tuh kejepitas ya. Kaki tak apa kena? Kaki, tangan luka. Kakinya anakku. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke ruang jasad Bidokes Polda Sulsel sambil menunggu pihak keluarga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win Ainus melaporkan. Diduga berkendara dalam keadaan mengantuk, sebuah minibus hilang kendali dan menabrak sebuah pohon, kemudian terpental ke tengah jalan di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep. Satu orang meninggal di tempat, dua orang lainnya ini mengalami patah tulang. Tadi kecelakaan di daerah Manang, katanya orang baru, orang daerah Manang. Minibus Toyota Calya yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep direkam kamera warga yang memperlihatkan para penumpang masih berada di dalam mobil.
Minibus yang ditumpangi satu keluarga berjumlah 3 orang bergerak dari arah Kabupaten Baru menuju kota Makassar dengan maksud membawa sang ibu untuk berobat. Namun dalam perjalanan mereka mengalami kecelakaan tunggal di jalur Trans Sulawesi, tepatnya di Kecamatan Bakrang, Kabupaten Pangkep. Berdasarkan hasil olah TKP yang dilaksanakan oleh unit Gakum Satlantas Polres Pangkep memastikan Toyota Calya yang dikemudikan Arifuddin. Mobil yang mengangkut 2 penumpang itu hilang kendali diduga karena sopir mengantuk hingga menabrak pohon yang berada di sisi kiri jalan dan terpental sekitar 5 meter ke tengah jalan. Ruslima berusia 54 tahun yang duduk di bagian depan bersebelahan dengan sang suami meninggal di tempat, sedangkan ibu mengalami memar pada bagian kepala dan patah tulang, sedangkan supir sendiri mengalami luka patah bagian paha kiri. Atas kejadian tersebut, kendaraan mengalami kerusakan pada bagian bemper depan penyok, radiator pecah, lampu depan kanan kiri pecah dengan kerugian sekitar 35 juta. Makassar. Oh, satu keluarga di? Iya, mama. Mama, istri. Oh, yang meninggal itu istri tak? Iya. Oh, ini mama tak? Iya, mama. Oh, iya bapak. Iya. Jadi, kenapa bisa bapak mengantuk ya atau bagaimana? Saya bisa mengantuk. Jadi tiba-tiba kita tabrak pohon. Iya. 2 orang lainnya Pak kondisinya seperti apa? Yang satu sopir itu yang bernama Bapak Arifuddin dalam kondisi patah pada paha kanan serta perempuan Marsani itu patah pada kaki kanan kalau tidak salah dan luka memar pada kepala bagian kanan. Iya. Saat ini para korban dilarikan ke Puskesmas Bakrang sedangkan mobil dievakuasi dan diamankan di Mapolres Pangkep. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin, Ainus TV melaporkan. Lupa kunci di motor, 2 motor hilang digasak maling. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi hanya di Razia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Razia. Kita ke informasi lain. Aksi pencurian 2 unit motor sekaligus dalam waktu bersamaan ini di Jalan Todo Puli 2, Kecamatan Panakukan, Kota Makassar terekam kamera pengawas CCTV. Saat beraksi, pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang menyimpan kendaraan lengkap dengan kuncinya di depan rumah. Sebuah rekaman pengawas CCTV yang viral di media sosial merekam aksi pencurian 2 unit motor sekaligus dalam waktu bersamaan di Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukan, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV nampak pelaku seorang diri menggunakan sarung berjalan di sekitar Jalan Todopuli sambil memantau situasi sekitar. Pelaku pertama beraksi di sebuah gang buntu di Jalan Todopuli 2. Di lokasi tersebut, pelaku berhasil mencuri 1 unit motor metik berwarna hitam lalu kabur mengarah ke Jalan Poros Todopuli. Usai berhasil membawa kabur 1 unit motor, pelaku kemudian kembali dengan berjalan kaki dan langsung mengarah ke target selanjutnya. Kondisi motor yang lengkap dengan kunci kontak memudahkan aksi pelaku membawa kabur motor korban. Dari keterangan salah seorang korban, awalnya sang anak menyimpan motor di depan rumah dan lupa mencabut kunci kontak dan langsung masuk ke dalam rumah membawa kebutuhan yang telah dibeli di pasar. Korban baru sadar kendaraan miliknya telah hilang saat kembali dan hendak keluar rumah untuk membeli kebutuhan jualan. Setelah mengecek rekaman CCTV, motor korban telah dicuri pelaku dalam waktu yang cepat. Habis dari pasar anakku, terus diparkir di luar sini, angkat barang masuk, nah lupa kuncinya. Langsung diambil? Iya. Cuma sebentar sekali Bu. Iya. Berapa orang pelakunya kita lihat, Bu? Cuma 1 orang. 1 orang ya? Iya. Itu cepat sekali memang dia beraksi. Iya. Infonya 2 motor atau 1, Bu? 1 motor, 1 motor. Tapi sudah kejadian di sini sering terjadi begitu, Bu? Iya. Oh, sering terjadi pencurian? Kalau saya 2 kali ini hari. Pasca kejadian ini, korban langsung membuat laporan pencurian di Polsek Panakukang dan berharap agar pelaku segera ditangkap. Sementara akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah lantaran kendaraan tersebut baru saja dibeli. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, Ainus melaporkan.
Sebuah aksi pencurian terekam CCTV di sebuah toko listrik di Jalan Bau Masepe, Kota Parepare. Aksi pelaku dilakukan dengan berpura-pura sebagai pengemis untuk mengelabui orang sekitar. Inilah rekaman CCTV saat pelaku masuk ke sebuah toko listrik di Jalan Bau Masepe, Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kejadian terjadi pada saat waktu sholat maghrib Jumat 6 Oktober 2023. Saat itu suasana toko dalam keadaan sepi dan pemilik toko berada di luar, yang ada hanya istrinya yang saat itu sedang sholat maghrib di ruangan dalam toko. Pelaku sempat 3 kali bolak-balik masuk ke toko untuk memantau suasana di dalam toko. Setelah merasa aman, pelaku lalu masuk melalui pintu toko yang saat itu lupa digembok oleh pemilik toko. Pelaku lalu menuju laci toko dan mengambil sejumlah uang tunai lalu bergegas kabur. Untuk mengelabui orang sekitar, pelaku berpura-pura sebagai pengemis dengan membawa sekotak dos air mineral kosong. Aksi pencurian ini pun sempat viral setelah pemilik toko membagikannya di media sosial. Pemilik toko sengaja membagikannya agar masyarakat waspada dengan aksi pencurian dengan motif berpura-pura sebagai pengemis ini. Ini kan sempat dibagikan ini Pak ke sosial media. Itu kenapa Pak? Sekedar peringatan dan pembelajaran buat warga masyarakat Parepare bahwa kelihatannya ada modus pura-pura mengemis, tapi mencari kesempatan kalau ada peluang dia mencuri di usaha-usaha orang. Tapi ini sengaja tidak laporkan ya? Sengaja saya tidak laporkan. Namun, aksi pencurian ini tidak dilaporkan oleh pemilik toko ke pihak kepolisian dengan alasan sebagai pelajaran dan lebih waspada terhadap aksi kejahatan. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Aksi nongkrong di sebuah gang, seorang pemuda pelaku pencurian diringkus polisi tanpa perlawanan. Usai diringkus bersama barang bukti yaitu ponsel hasil curiannya, pelaku langsung digiring ke posko Resmo Polda Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian dari tim 1 Resmo Polda Sulsel melakukan penyelidikan terkait aksi pencurian ponsel yang terjadi beberapa waktu lalu di sebuah warung yang terletak di salah satu lokasi wisata di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Polisi mendapatkan informasi keberadaan pelaku atas nama Rafli, 23 tahun, yang tengah berada di sebuah gang di Jalan Anuang, Kota Makassar. Langsung menuju TKP dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang tengah asyik nongkrong bersama rekannya sambil bermain game. Pelaku yang menjalani interogasi di posko Resmo Polda Sulsel mengakui telah mengambil ponsel korban yang tertinggal di warung tersebut. Usai mengambil ponsel korban, pelaku langsung meninggalkan TKP dan kembali ke Kota Makassar. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 2 unit ponsel milik korban yang dibawa pelaku. Dan tim 1 Resmo Polda Sulsel Aibtu Ahmad Junaidi membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku yang merupakan residivis dalam kasus yang sama di depan rumahnya saat asyik bermain game. Pelaku sedang berada di rumahnya, sedang asik bermain game di halaman rumahnya. Kami amankan dan selanjutnya kami bawa ke posko Resmo Polda Sulsel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam menjalani masa hukuman di dalam sel. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Viral seorang pelaku penipuan modus meminta iuran kebersihan di puluhan minimarket ditangkap oleh kepolisian Polsek Ujung Tanah, Kota Makassar. Aksi pelaku yang mengaku petugas dinas kebersihan kelurahan setempat berakhir usai didapati anggota TNI beraksi di minimarket di Jalan Cakalang, Kota Makassar. Inilah video amatir pelaku Randi Saputra yang diamankan Serma Sudirman usai didapati melancarkan aksi penipuannya dengan modus meminta iuran kebersihan di minimarket Jalan Cakalang, Kota Makassar.
Pemuda berusia 24 tahun itu tertunduk lesu saat ditanyai Serma Sudirman seputar aksi penipuan yang dilakukannya di 10 minimarket di berbagai kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Randi Saputra merupakan pelaku penipuan yang viral di sosial media. Pelaku yang didapati saat beraksi itu mengaku berpindah tempat melakukan penipuan dengan modus serupa, bahkan pelaku beraksi di toko kelontong. Dalam beraksi, pelaku mengatasnamakan dirinya petugas Dinas Kebersihan Kelurahan, kemudian menyodorkan kertas berisi daftar karyawan minimarket yang telah membayar retribusi sampah, selanjutnya meminta iuran kebersihan Rp250.000 sampai Rp350.000 ke karyawan minimarket yang sedang berjaga. Pelaku yang telah beraksi 1 bulan di Kota Makassar berhasil menipu karyawan minimarket bahkan toko kelontong. Kepolisian Polsek Ujung Tanah dalam hasil pemeriksaannya mengamankan catatan daftar korban penipuan dan rompi petugas masjid yang digunakan dalam beraksi. Sedangkan total uang hasil penipuan mencapai Rp3 juta. Itu pun digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama istri keduanya yang baru dinikahi secara siri. Untuk meyakinkan orang saya ini dari masjid Enggak, saya tidak pakai nama masjid demi Allah, enggak. Siapapun pelapornya Pak, saya siap dipukul-pukulin sampai kapanpun. Kita penghafal Hafiz Quran. Ya, Kita Hafiz Quran, begitu. Insya Allah Pak. Dia mengaku sebagai petugas kebersihan. Iya, dia menagih iuran retribusi kebersihan itu. Iuran itu ada berapa uang yang dia minta? Itu di nota itu 350. Oh, 350.000. Iya. Ini Pak, pelaku diketahui sudah melakukan aksinya di beberapa lokasi Pak, di setiap kecamatan seperti itu? Seperti kita ketahui bahwa di medsos itu sudah viral, ada beberapa wilayah di Kota Makassar, khususnya di Alfamart itu sudah viral. Pelaku penipuan kini mendekam di Polsek Ujung Tanah, Kota Makassar guna proses lebih lanjut. Pelaku mengaku penghafal Al-Quran itu terancam pidana Undang-Undang Pasal 378 terkait penipuan, hukuman 4 tahun kurung penjara. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Rasi akan kembali dengan informasi lain, diantaranya seorang guru nyaris dikeroyok siswa lantaran dibully siswanya. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, setia di Rahasia Informasi Kriminal dan Peristiwa. Kita ke informasi lain. Seorang guru di SMA 3 Takalar membuli seorang siswa di ruang kelas hanya karena orang tuanya berprofesi sebagai petani. Para siswa yang mendengar kata-kata penghinaan tersebut pun emosi hingga nyaris mengeroyok gurunya. Video hinaan yang direkam siswa itu pun kini viral di media sosial. Kak petani pekerjaan tonji Pak. Yang penting kau halal Ji Pak. Kenapa disalahkan petani? Tidak bisa begitu Pak, kata Makku. Apa? Rekaman video ini memperlihatkan aksi seorang guru yang membuli seorang siswa di SMA Negeri 3 Kabupaten Takalar. Sang guru diduga menghina pekerjaan orang tua siswa yang hanya berprofesi sebagai petani. Mendengar kata hinaan tersebut dari guru, para siswa pun emosi dan nyaris melakukan pengeroyokan kepada gurunya. Aksi bully yang tidak pantas dilakukan oleh seorang tenaga pengajar atau guru ini terjadi pada Kamis 5 Oktober 2023 kemarin saat para siswa menggelar kegiatan diskusi di ruang kelas. Menurut kepala sekolah, kejadian bermula saat guru PPKN bernama Jufri menggelar diskusi di ruangan kelas 12 dan memanggil siswa bernama Rahmatullah untuk naik menjawab pertanyaan teman kelasnya. Namun, bukannya melanjutkan diskusi, Jufri justru menanyakan pekerjaan dan menghina profesi orang tua Rahmatullah. Kronologi seperti apa Pak awalnya? Awal mulanya nih? Ya, awal mulanya itu menurut guru keterangannya bahwa dia melakukan pembelajaran yang sistem diskusi
Kemudian ada kelompok penanya dan ada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian ketika ada pertanyaan, guru menyampaikan ke siswa supaya menjawab pertanyaan dari temannya. Tetapi entah bagaimana katanya sehingga siswa yang penyaji belum bisa memberikan jawaban, sehingga mungkin karena terlalu lama menunggu sehingga gurunya sedikit emosi, sehingga keluarlah kata-kata yang menurut kami sebetulnya tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang guru. Kejadian ini mengingatkan para guru bahwa sebagai tenaga pengajar seharusnya memberikan tauladan yang baik dan tidak melakukan perbuatan yang justru tidak mendidik siswanya. Dari Kabupaten Takalar, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Pemirsa, warga yang asik nongkrong menjadi korban penyerangan dua pemuda menggunakan panah busur dan air shotgun. Seorang warga terkena tembakan di bagian dada, sedangkan pelaku yang melarikan diri usai melakukan aksinya berhasil diringkus unit Jatantras Polrestabes Makassar. Sekelompok warga yang sedang nongkrong di Jalan Flamboyan, Kota Makassar menjadi korban penyerangan dua pemuda bersenjata. Dwi Wahyudi dan Muhammad Arfan yang saling berboncengan sepeda motor mendatangi kelompok warga dengan menodongkan senjata airsoft gun dan panah busur. Akibatnya, satu korban terkena tembakan di bagian dada usai berusaha menghalau pelaku. Beruntung korban yang terkena tidak mengalami luka yang serius. Warga sekitar yang tengah beristirahat mengetahui kejadian tersebut berkerumun untuk melakukan aksi balasan. Namun, aksi balasan tersebut dihalau tim patroli perintis Persisi Samapta Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi dengan bertindak membubarkan kerumunan warga dan mengamankan satu kendaraan roda 2 pelaku yang ditinggal usai melancarkan aksinya. Terjadi cekcok antar petugas dan warga di sekitar lokasi saat petugas berusaha menghalau pemuda yang diketahui ingin melakukan aksi balasan. Tidak berselang lama, dua pelaku yang melarikan diri usai melancarkan aksinya dibekuk unit Jatantras Polrestabes Makassar dalam pengejarannya. Turut diamankan barang bukti satu panah busur lengkap dengan pelontar dan senjata airsoft gun serta barang bukti yang diamankan selanjutnya digiring ke Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut. Datang itu si pelaku bawa motor, Iya. langsung berteriak, di mana mau kok? Nah, ini Iya. ya mak, tuh. Iya. Nah, sampai ke sini menembak ya. Akhirnya terlalu kencang motornya jatuh di sini di belokan. Ini pas ini. Ada senjata api begitu, Pak? Nasami. Dan mengamankan senjata jenis shotgun bersama dengan pelurunya yaitu agel dan satu buah anak busur lengkap dengan mulai dari pelontarnya hingga anak panahnya. Menurut pengakuan warga, ini kali kedua aksi penyerangan menggunakan sajam terjadi. Saat ini, pihak kepolisian Polsek Mariso Kota Makassar melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi guna menghindari hal serupa dan mengantisipasi aksi balasan warga. Dari Makassar, Sarul Aliaksa, Ainus melaporkan. Pemirsa, penyelundupan ratusan botol minuman keras tradisional jenis cap tikus di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar berhasil digagalkan oleh petugas. Miras tersebut diselundupkan dari Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara menggunakan kapal Pelni menuju wilayah Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ratusan liter miras tradisional jenis cap tikus ini disita dari atas kapal Pelni KM Sinabung saat bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Miras ini diangkut dari Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara dan rencananya diselundupkan menuju wilayah Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Penyelundupan ini terbongkar usai Satgas Pengamanan PT Pelni yang melakukan sweeping atau pemeriksaan barang penumpang di atas kapal. Menurut Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Yudi Frianto, miras tersebut berjumlah 299 botol kemasan dan 11 dus yang dikemas dalam plastik.
Meski demikian, hingga kini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk menetapkan tersangka dalam penyelundupan ini. Ini berasal dari Butung ya, dari Bitung, akan berlayar ke Babau ya, untuk di sana akan didistribusikan, Mas. Ratusan botol miras tersebut kini telah diserahkan Satgas Gabungan Pengamanan PT Pelni ke Polres Pelabuhan Makassar. Selanjutnya melakukan pemusnahan dan menentukan pelaku utama dalam penyelundupan miras tradisional ini. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Rahasia untuk edisi hari ini. Kami ingatkan kembali untuk Anda tetap menjaga diri Anda, keluarga Anda, dan orang yang Anda kasih dari potensi bahaya kejahatan. Saya Daniel Chong undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Salamat kita pada salamat.